Halo, kita ketemu lagi di The Cokhor. Nah, hari ini kita akan eksplor wilayah bawah. Kemarin kita udah ke atas, ke Cikowong ya. Sekarang kita ke Citangtu. Citangtu. Jadi kita eksplor wilayah Citangtu. Enak tempatnya. Tuh, berkabut. Nanti kita hari ini kayaknya cuma bertiga. The Jeff-nya mau jadi marbot dulu. Masjid dia memang. Kayaknya mau nambah personil. The Jars. The Jars siapa? Pajar. Mau ke sini? Mau Cina katanya deh, Pak. Wah, nggak apa-apa. Memang di Cokor untuk siapa aja yang punya cokor aja pokoknya. Kita berangkat. Kita standby-nya di rumah Kang Iwan. The One. Ini dia. The one and only. Oh. Kita udah siap nih. Udah siap tuh, setelannya udah asik banget ya. Popok mulu lama. Dahilnya lama dahilnya. Jadi sebelum berangkat kita kan mampir di rumah The One. The One udah nyiapin apa ini? Kismis. Kemudian ada kacang Arab ini. Ada kacang Arab. Wow. Kacang Arab kan, Wan? Kacang Arab, Pak. Tuh, ini ada kacang Arab nih. Emang tiap hari sih The One itu sering ke ini. Ke Arab. Jadi kacangnya banyak banget itu. Bisa nih ke Prancis sih. Tuh, perawatan Ciamis. Pangeran di Sanggarung. Jadi kita nge-explore wilayah Citangtu ya. Jadi kita jalan kemana. Jadi gini, kalau orang-orang tuh kan larinya ke kota. Kita ke yang sejuk lah. Kalau ke kota, bukan nggak mau ke kota sih. Kadang-kadang kan sana banyak polusi udara. Banyak juga manusia yang auranya. Wah iya benar. Takut banyak yang bahaya nggak kuat. Masuk. Yuk. Mau sarapan dulu ini baru. Iya dong. Sambil nunggu The Mars. Kita sarapan dulu. Udah nyampe dia. WhatsApp bro. Indomie apa lagi? Sehat. Indomie, kacang Arab, air zam-zam. Oh, ini. Ya. Ini persiapan air mineral dan sebagainya. Luar biasa. Kita nunggu personil yang lain nih. Nih. Ini logistik buat di atas wajib. Karena kalau logika tanpa logistik akan menjadi logila. Logila. Ini dia. Iya. Mau kemana itu? Woi. Ini personil kita. Kudu didorong. Di paling mana? Yo, kan Demurags. Tim logistik sudah siap. Iya, nusuk ngajakan nama iya, jelema iya. Ini orang ini manajernya mah sebenarnya ngan belekok we eueuh. Ini dia. Akhirnya turun gunung juga dia. Kemana nih sekarang? Paralayang ya? Kita akan ke Paralayang ya? Betul. Silakan Dahilman untuk absen dulu deh, berapa orang? Absen sekarang kita ada 5 orang. Ya, ada personil baru nih, The Jars. Ada The One, The Mars, The Hill. The Jeff lagi jadi DKM dulu. Karena ada satu dan lainnya alasannya gitu ya. Jadi baiklah. Sebelum kita melakukan perjalanan ke Paralayang Citangtu pada pagi ini, hari Minggu ya, tanggal 25 Mei. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita harus berdoa. Siap. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Karena doa takkan pernah selesai, marilah kita The Cokhor. Ya. Angkat satu kakinya. Iya. The Cokhor. Kosa-kose. Oke, berangkat. Oke, sekarang kita sudah mulai. Tuh, mulai perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik. Sekarang
Iya sih. Banyak gunakan mentakun. Ayo Buni haji kok. Wow, kita mau jalan setapak. Jalan gang sih. Windu haji teh dulu teh ngaran kebun windu haji Buni haji teh. Itu teh awalnya ada yang naik haji. Cuman kalau di Citangtu dulu harus pindah rumah dulu 1 minggu sebelum berangkat. Oh. Jadi karena ada yang menentang itu sampai akhirnya mayatnya disimpan di sana. Oh. Cuman itu hanya cerita. Aslinya Orang yang pertama berangkat haji dari Citangtu itu Pangeran Diponegoro. Makanya rajin he. Biasa para layang. Jalan-jalan. Pagar barang. Sampai mana tadi? Windu Haji itu. Nah, pagar barang itu dulu dipakai tempat persembunyian oleh warga-warga orang Citangtu ini. Terus dijadikan tempat penyimpanan senjata-senjata pusaka-pusaka itu. Oh, Jadi sampai sekarang katanya masih ada pusaka-pusaka dan senjata. berarti masih tertimbun atau masih hilang? Nah, Masih rahasia nih. Ya. Tapi secara mistis katanya emang ada tombak atau apa gitu katanya tuh, yang emang menjaga di sana. Wah, luar biasa ceritanya ya. Jadi lebih baik ngeksplor tempat gini nih. Banyak ini juga makam-makam kayak buyut bagong. Buyut Bagong, Iya. Nama buyut itu yang jaganya katanya babi putih. babi putih. Tapi bunyinya masih gitu masih. Sama Oh, kayak. sama. Tapi itu mah jalurnya jalur off-road. Oh. Kita udah mulai masuk hutan nih. Tuh. Di depan itu ada rumah, salah satu rumah bersejarah. Sampai sekarang masih asli, cuman udah dicat ulang doang, Pak. Yang ini ya. Iya. Kenapa disebut rumah sejarah, Bro? Karena rumah ini rumah pembuatan calung angklung pertama di Citangtu dan orangnya angklung ya. Angklung pembuatan angklung itu. Oh, Bapak Es Kucit. Sampai jalan Bapak ini Kucit. namanya Jalan Es Kucit. Es Kucit. Jadi itu Sampai ke salah Medan. satu rumah peninggalan sejarah pembuatan angklung. Pembuatan angklung. Dan memang angklung ini khas Kuningan ya? Mas Kuningan, Pak. Emang pembuatannya bahkan ketika mengambil bambunya segala macamnya itu harus ada hitungannya kayak malah awinan itu bulan-bulan itu. Nggak asal berarti nggak asal. Oke. Pengeringannya, pembuatannya. Wow. Ada hitungannya. Jadi di Cokorma selain hiking kita harus nyari sesuatu cerita yang menarik. Yang ini yang pembadan jalan, pembuat jalan. Oh iya katanya ada jalan tol. Ya, Pak, punten Pak. Nah, ini udah mulai jalannya. Oh. Ujung-ujung aspal nih. nah ini tuh sebenarnya bukan jalan raya. Ini tuh Saat ini harus. Tapi memang harus tetap hancur sih. ya biar nggak banyak orang yang datang. Ya, biar kita aja maksudnya. Wah, sebelum menanjak nih hutan. Tapi listrik udah sampai sini ya? Mau tahu? Ini pohon apa nih? Ini pohon apa nih? Bagus banget nih. Hah? Besti. Besti. Ya. Wow, luar biasa ya. Ini yang disebut dengan pembangunan merata nih. Hah? Beliau menanam. Ada Alfamart di sini, Pak. Oh ada. Oh ya, Alfamart. Nanti di depan sana ada Surya. Surya Paloh. Surya Paloh. Wow, sudah haheho aja ini. Wah itu. Pokoknya Pak Komar sehat. Waduh, the Mars, the Jar. Sayang the Jeff-nya nggak datang nih. Itu kita atur nafas. Ayo screen lah. Ah, janganlah. Jangan lah. Banyak. Di sini banyak tanaman-tanaman yang masih wow. Kalau rute sih sebetulnya lebih ini Cigowong ya, menantang. Hanya saja ya lumayan udaranya masih seger nih. Oke, the hill. Apa tuh?
Apa ini? Gimana? Enak kan? Apa sih? Katang. Amis yuk. Obat yuk. Ah, habis coy. Pahit coy. Kamu udah sih Hilman sih orang hafal ketapang. Lain yang ketapang, jati ini mahoni. Tapi obat sih betul. Pahit tapi emang obat Pak. Obat bener ayo yang ngomong tadi kira mecer tuh gue ya. Perlu tahu ya. The Cokor ini lagi sedang bermasalah semua nih. Oh, aku Yang enggak, satu lagi diare, yang satu lagi flu, yang satu lagi belum dapat jodoh. Ya Allah ada. nih. Dia kan udah paling bilang aman kok saya. Masuk hutan rimba. Di sini masih ada suara air ya? Kayak tidak sulit air. Si nampak gemericik. Oh, Cibinuang ya gitu. Ini, Wong, ini Cibinuang, Wong. Cibinuang bukan? Heeh. Oh, jadi antara Anyer dan Jakarta. Hanya 10 Maret. Atau Bali, bener. Lihat, kita live TikTok juga loh. Jadi ini ada Doan ini paling dagang di TikTok. Biasa. Saya belalayan ayah. Leuweung mana Citangku Adio. Dia tadi nyusul. Sprint tapi Jangan nanti modal Lumayan jauh tuh dari sana tuh. Biasanya Hilman ini soal ketinggian daerah kita berpijak nih. hari ini Ya. Lumayan seger nih sekarang. Udaranya mendung. 800? 580. Berapa? 580. Ketinggiannya? Oke, ketinggian kita sekarang ada di 580. Betul. Kemarin kita di Cigowong nyampe berapa? 1000 lebih ya? 1600? 400? 1500. Oke. Ayo minum dulu. Kita istirahat dulu sebentar, lumayan ini. Waduh, kreatif. Tuh, Pak Komar udah mulai berangkat nih. Cuacanya, udaranya sejuk, enak banget ini. Hah? Oh, lain hobi tuh. Daun hobi lah. Bagus. Kordionya dapat nih kita. Bagaimana, masih aman? Aman dong. Aman dong. Masa sih Agak Cigowong aja udah taklukan. Masa ini saya menemukan salah satu tumbuhan hoya. Ini ya ini tumbuh liar. Ini biasanya dibawa sama burung. Orang nyebutnya benalu, tapi sebetulnya kalau kita pelajari di beberapa artikel ini nggak jadi benalu. Kalau benalu kan biasanya merugikan. Dia tidak menyerap nutrisi, dia mandiri. Yang mau di kayu-kayu bekas ataupun di sekam bakar dia mau dia. Ini namanya hoya, tapi jenisnya saya nggak tahu nih. Yang jelas ini hoya. Oke, oh, keren. Ada orang yang lagi terabas nih. Keren. Ini rute-rute ekstrim memang disukai sama teman-teman dari Trabas tuh. Keren. Cuaca sedang berkabut dan juga turun hujan. ngabilan jalan dia beriwan man. Jadi kayak bisa wong. Ajakan. Mulai hujan. Sama kena sekitar. Sudah mulai tulak cangkeng. Tuh. Keren lagi nih. Keren. Jalan motor. Oh itu.
Ini pohon kayak gini nggak dipotong dulu dia. Motor apa, Pio? Oh. Oh, biasa ini jadi jalur road race ya? Iya. Apa ini sentul? Nah, bentar lagi Udaranya. belokan para layang. Wah, buat yang suka ngerokok enak banget nih. Sejaknya. Kita masuk oksigen, kita merokok juga. Yo, kita bawa oksigen sebanyak-banyaknya. Kita dapat apa? Di mana? Kalau misalnya kita dapat oksigen bagus tapi sekaligus merokok, Jadi dapat? kita dapat apa? Tidak dapat apa. Masih belum sampai tujuan, lumayan. Keren. Untuk menguras apa ya, racun-racun dalam tubuh. Wah, ini udah lama tumbuhan ini. Wow, saya lupa namanya ini. Keren ini. Daerah sini masih banyak tanaman-tanaman liar. Kalau orang-orang yang suka pecinta tanaman senang nih kalau ketemu tumbuh-tumbuhan liar kayak gini. Halo, warga TikToknya Iwan. Oh, pegang dulu ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Kalau apa? Kalau Penistaan agama ini, Pak. Penistaan agama ini. sambil lagi Ayah. Ini kesana kemana tuh? Ini tahu ke arah Windu Haji, Pak, bisa. Windu Haji. Kumpul di kampus tuh. Oh, Keluarnya dari sini. udah mulai gerimis. Ada suara-suara bermotor. Kayaknya lagi terabas komunitas ini. Wah, Apa? pemandangannya nggak kelihatan dong, Pak, nanti. Hah? Pemandangannya di atas nggak kelihatan dong. Kita kan bukan nyari pemandangan, coy. Nyari udara segar. Pemandangan Ada pergerakan di ujung sana, sepertinya komunitas motor. Ini memang rute-rute ekstrim, jadi kalau komunitas motor-motor trail tuh seneng kayak gini nih. Masih hutan. Oh. Ini dulu ada tempat tiket nih. Nggak tahu jadi tempat apa ini. Ini buat neduh kali ya. Keteduh aja dulu. Bebas. Kita udah mulai masuk wilayah yang disebut dengan Paralayang. Ini dulunya bagus, ini tempatnya udah dibuat sedemikian rupa, tapi sekarang jadi hutan rimba lagi. Gak apa-apa sih, bagus. Udaranya segar lagi, udah banyak pondasi-pondasi tuh yang ini pondasi-pondasi nih sekarang udah tertutup pohonan, akar-akaran. Mantap, jadi keren lah. Wuhuy, hujannya ini kalau lihat langsung berkabut. Oh iya, di sini dulu tempat ini dia. Wow, Extreme Boy. Ini dulu jadi tempat orang-orang berwisata ini. Hati licin. Halo. Ya, Cokor sudah tiba di mana? Paralayang. Di Paralayang, ini di daerah Citangtu. Hujan. Ini dulunya sempat viral ya, sempat jadi salah satu destinasi. Destinasi. Yes, ini salah satu tempat fenomenal. Sempat akan menjadi apa ya, ikonnya Kuningan ya. Dulu ada Paralayang di sini. Jadi bangunannya juga masih ada nih.
keramik-keramiknya masih utuh. Di beberapa tempat sih sisanya udah pada hancur. Kenapa sih harus jadi hancur? Karena tidak ramai lagi. Sayang banget kan. Ini sudah diekspor, sudah beberapa lahan dijadikan bangunan yang tadinya banyak pohon, sekarang malah jadi pohon tembok nih. Berarti peralayannya sebelah sana berarti. Sebelah sana apa tadi di atas? Oh, yang di atas itu. Oh. Ya, luar biasa. Nafsu manusia tuh. Iya. Kita sekarang bikin api. Kayak di sini udah hujan. Wah, lanjut tuh. Halo. Pak Andri gimana mengomentari soal Paralayang nih, daerah Paralayang? Enak gak? Seru gak tempatnya nih? Enak kalau dinikmati proses. Jadi ternyata kalau dinikmati prosesnya tanpa ada naik motor gitu, tempatnya jadi istimewa. Sampai sini jadi asik gitu. Mungkin yang bikin tempat ini agak sedikit tidak rame lagi gitu, bahkan sedikit terbengkalai, ya karena terlalu instan gitu, mudah diakses, jalannya nggak enak kalau pakai motor gitu. Kalau jalan kaki enak kok. Enak ya. Tadi di jalan juga udah kelihatan pas masuk ada tempat tiket. Berarti dulunya kan di sini di tiket ya. Iya. Kemudian di pinggir-pinggirnya juga banyak bekas pondasi-pondasi. Sekarang sudah rimbun lagi oleh tanaman-tanaman liar. Di sisi lain kayaknya mubazir ya. Di sisi lain mubazir. Tapi di sisi lain lagi jadi bagus lagi sebetulnya kalau ditumbuhi tumbuhan liar lagi. Tumbuhan liar. Iya. Cuman itu tadi mubazir, banyak dana ya. Banyak kan yang untuk modal sini kan akhirnya. Iya. Jadi apa ini? Gimana dong? Ini dulu dikelolanya oleh siapa Wan ini Wan? Dulu pemilik lahan, Pak. Pak pemilik lahan. Sama yang di perhutani. Oh, Dari Dinas Perhutani. yang Perhutani. Oke. Yang bisa kita komentarin lagi di wilayah sini apa ya? Ya mubazir lah. Coba dananya buat pendidikan gratis. Ya kan kita nggak tahu awalnya memang, tapi harusnya memprediksi kan, bukan hanya sekedar semua disulap jadi tempat wisata gitu. Gimana dong Pak Andri ini kita? Tapi yang menarik, Cigowong itu kan hutan ya Pak. Gowong hutan. Kemarin cokor dari sana gitu dan merasakan sensasinya. Ya. Itu kenapa Cigowong juga rame gitu. Padahal kalau belantara lebih belantara dari sana gitu, lebih menyeramkan di sana mungkin. Vegetasi pohonnya. Tapi malah banyak dikunjungi ya. Iya. Justru yang ramai sekarang hutan gitu. Ini juga hutan oh. Iya, hutan ini. Banyak tanaman-tanaman liar, banyak pohon-pohon besar. Dan sepi di sini. Tapi memang seharusnya begini hutan. Tidak usah ada keramaian ya. Iya. Tidak usah ada bangunan-bangunan seperti ini harusnya. Ya kita, tapi ya sudahlah, mungkin semuanya ada hikmahnya nanti. Ada hikmahnya. Banyak hal yang bisa kita bicarakan sebetulnya di sini. Jujur saja, bangunannya bagus. Bangunannya bagus ini. Cukup kokoh lah. Pasti uangnya juga tidak sedikit. Ya. Nah, menurut Kang Dahil melihat situasi semacam ini di kawasan Paralayang gimana? Melihat situasi seperti ini di Paralayang, kalau menurut saya sih memang kurang apa ya, kurang pengiklanan mungkin ya, kurang advertisinya kurang mungkin. Jadi tidak banyak orang yang tahu ke sini, dan juga sebetulnya akses jalannya cukup mudah ya, bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, dan jalan kaki pun juga enak. Kebetulan kami juga ada cokor nih, jalan kaki ke sini dari Citangtu, dan tidak terlalu jauh, hanya 2,5 atau sampai 3 km saja. Iya. Apalagi sekarang lagi musim hujan nih. Seru nih kalau ke daerah-daerah sini nih, apalagi tuh banyak alam ya. Iya. Masih banyak pohon-pohon yang asri gitu. Sebetulnya sih
mungkin kurang manajemen saja, manajemen pengiklanan dan lain-lain lah. Jadi mungkin orang-orang belum banyak yang tahu gitu Patip. Tapi di Kuningan memang banyak tempat wisata yang mendadak dibuat sih. Ya. Betul. Gimana nih kita? Betul. Ya, daripada banyak biaya yang keluar, lebih baik dialokasikan buat hal yang pasti lah. Contohnya apa ya? Pendidikan, kemudian infrastruktur ya. Ya, betul. Terutama untuk saudara-saudara kita yang penghasil susu perah itu sapi. Iya. Kan dari santan itu infrastrukturnya kurang bagus gitu. Coba supaya lebih memudahkan para petani. Betul. Daripada ya sebetulnya bukan daripada sih, sebetulnya ini juga kalau dikonsep dengan baik, direncanakan dengan visi yang jelas, ya kan, ini akan lebih bermanfaat sebetulnya. Manajemennya. Kan ketika ada bangunan gini banyak ekosistem yang hilang kan, selain tumbuhan, kemudian hewan-hewan. Betul. Jadi kita tuh sebetulnya visi utamanya adalah kardio sebetulnya. Ya, kardio. Namun kita merambah ke daerah hutan juga ya. Ke daerah Orang lain ke kota, kita ke hutan. Iya. Yang lain ke kota, kardio kita ke hutan. Agar apa? Agar kita bisa melihat juga nih biosfer atau misalnya habitat hewan itu. Iya. Apa sih yang berada di daerah sini gitu? Hewan apa biasanya, habitatnya apa? Iya. Ya sebetulnya kita nggak akan protes hal-hal yang seperti ini, cuma sayang aja ngelihat bangunan-bangunan yang mewah seperti ini kalau dialokasikan dengan baik, kemudian di manajemen dengan baik, tidak aja mumpung, tidak apa lagi ya. Banyak tidaknya lah. Ya nggak akan ngomongin ke sana sih, cuman ya, menyayangkan aja. Ya. Dan fun fact-nya adalah saya baru pertama kali ke sini dan kata penduduk sekitar itu ada Iwan, kebetulan teman kami juga, termasuk Dewan termasuk membernya The Cokor gitu. Katanya di sini sempat ada pembangunan untuk wisata dan lain-lain. Ternyata memang betul, pas kami datang ke sini juga melihat suatu bangunan seperti ini yang dulunya katanya mau dijadikan kantin atau warung jajanan gitu. Namun seketika lenyap begitu saja keramaiannya karena mungkin ada satu hal atau lainnya yang kita tidak tahu. Tidak tahu. Hanya menduga saja. Jadi praduga saja. Sebetulnya sangat berpotensi ya wilayah sini untuk dijadikan objek wisata, sangat berpotensi sekali. Kalau lihat jalur, kemudian ada tempat tiket, ada pondasi-pondasi di sana sini, itu kan berarti sudah terkonsep sebetulnya. Betul. Cuman mungkin manajemen yang kurang baik ya. Ya mudah-mudahan jadi pembelajaran kedepannya buat generasi yang akan datang bahwa mengeksplor itu kalau tidak menggunakan ilmunya, dampak dan sebagainya akan menjadi mubazir kayak gini. Betul. Ada yang disampaikan lagi Pak The Mars. Di sini kayaknya bisa rame lagi kalau ada event lari mungkin. Betul. Iya. Kan lagi rame nih. Iya. Running. Kuningan mendadak lari gitu. Lari. Boleh tuh. Iwan mau jadi bendahara. Citang tuh berlari gitu. Citang turan. Citang tuh seru, tempatnya enak, berkabut, kemudian warganya ramah-ramah. Tadi juga banyak yang ya walaupun kita nggak kenal ya biasalah orang-orang di desa kan gitu ya, ramah-ramah punten, ayo berkamarana gitu. Itu kultur yang harus tetap dijaga ya kayak gitu ya. Oksigennya masih bagus nih di sini. Masih bagus, iya. Vegetasi burungnya masih bagus, masih banyak. Tadi suara burungnya masih banyak, cuman karena hujan aja. Iya. Ini kalau dari taman kota jalan kaki 5 kilo kayaknya ya, Iwan. Dapat nih 5, 6, 7. Ya kurang lebihnya segitu. Nanti dari tempat ya, nanti tempat lurus aja ke pakai ini. Nggak apa-apa, nyambung semua kok, dekat. Ini juga ada jars luar biasa nih. Gimana komentar Anda perjalanan di Cokor nih hari ini? Lumayan Pak. Dan asik. Kita coba membuat api unggun.
untuk ya logistik kita. Ya. Logistik kita. Kalau logika tanpa logistik akan menjadi logika. Logila, ya betul. Artinya nih, gila. Jadi berharapnya ke depannya gimana nih di Cokor nih, kita selain explore wilayah-wilayah, kita wilayah Kuningan aja dulu ya. Ya, Oke. Jadi harapan kedepannya mungkin akan atau mungkin kita akan ke Cikuray dulu. Cikuray, Gunung Guntur. Ya. Oh. Tapi kita explore wilayah Kuningan. Kuningan masih banyak kok yang asik-asik. Dan nanti pekan depan kayaknya rencananya akan ke apa Bukit Moncongos atau apa? Congos, Gewok, Bukit Moncongos tuh katanya di Garawangi ya? Garawangi, Ada, Ciniru, Ciwaru, banyak lah. Garawangi kita akan ke Bukit Moncongos lah nanti. Iya. Kita kalau lihat ini luar biasa, tempatnya asik sebetulnya, hutan banget tuh. Kan? Dari Woloket bagus juga itu Bajarurung. Jadi orang yang bukan motor di Iya. depan juga Naik ke Bajarurung. Bajarurung turun lagi Bajarurung. Kenapa? Meledak dong. Heeh. Nah. Kita bakar-bakar beton hari ini teman-teman. Oh iya benar, kita boleh bakar-bakar beton kok. Iya. Kalau hanya untuk atas aman kayaknya. Yang penting jangan dibawa, panas pasti. Asupan aja. Ayo masukkan. Oke, pokoknya di Cokor mencoba mengeksplor lah. Terus mungkin ada sedikit-sedikit edukasi nanti di perjalanan. Kayak tadi ternyata di Citang tuh banyak objek-objek budaya yang mungkin adik-adik kita di sekolah belum tahu. Misalnya tadi ada pecinta angklung ya. Ya, rumah Pak Kucit. Rumah siapa, Kang? Pak Kucit. Pak Kucit. Nah, di situ ada. Kemudian ada lagi rumah apa lagi, Kang? Tadi tuh. Dewan. Rumah pohon itu. Ternyata di Nanti kalau kita makan apa? Ini di lemas dulu. ini anak-anak kos gitu tuh. Ya, Kita kos-kosan kayak gitu dulu. Oke, kita tunggu nasi uduk sama yang lainnya ya. Kita sudah sampai. Lagi bikin api dulu karena di sini hujan deras. Kita mau masak mie, ini logistik kita. Dewan luar biasa tuh, udah bikin kompor. Jadi kita suka yang minum emang. Atuh milu Sudah tapi ulang dadakan dan Siapa? jahit ada. Ayo Den, sini Den, masuk Den. Ada Cokor. Ada yang Mau mau nambah personil. The Dance Company. Yeay. Ini ada ruangan atau tempat tadinya apa, warung ya, kantin ya? Ini tadinya kantin dan terbengkalai, sudah rusak, banyak yang rusak, dan di sana hutan rimba. Di sana tempat para layangnya, di sini kantinnya. Karena wisatanya juga sudah tidak terurus, ya akhirnya terbengkalai seperti ini. Sayang banget lah. Masak air. Kita masak dulu ya. Tapi bukan pantun ya. Biar matang. Masak air. Nah. Wow. Suasana berteduh kita di kantin yang sudah terbengkalai di Padalayang. Sudah mulai lapar, sudah mulai lapar. Nanti Tadi sebelum ke sini saya makan dulu nasi uduk sama gorengan. pokoknya Apa lagi? hati-hati modal pokoknya. Jadi kita sudah mengurangi kolesterol, kalori. Sekarang nambah kalori lagi. Kita disponsori oleh mie. Mikirin kamu. Ini tadinya objek wisata yang akan viral, tapi ternyata tidak viral. Ini tahun berapa sih dibangunnya? Sebelum Covid? Sebelum atau sudah Covid? Berapa sih ya? 2009, 2019. 2014 masuk kuliah. Tua Hah? 16. 2016. Cukup lama ya. 10 tahun. Jadi sayang tapi ya. Tembok-temboknya ini masih bagus sebetulnya, cuman ya dibiarkan aja begini gitu. Tadi kata Bu Fiji
beliau dengan tim dulu pernah ke sini dengan tim Karimbing tuh, ke rumahnya siapa tadi yang angklung itu? Pak Kucit. Pak Kucit. Jadi ternyata ya gurunya Pak Daeng ya. Jadi masih ada keterkaitan dengan Saung Ujo. Dengan Saung Ujo budayawan katanya. Sunda yang terkenal. Jadi tokoh mah di Bandung. Harusnya orang Kuningan paham ini. Kita harus bangga tuh. Saung Ujo udah nyampe Prancis, udah nyampe dunia. Iya, nyampe mendunia. Justru jadi tokohnya di kota lain ya. Iya. Ini faktor apa sih sebetulnya? Malah di tempat yang lain terkenalnya di kita enggak? Biasa, Iya. Bang. Apa tuh? Duit. Sorry ya, gua nggak ngomong ya. Ya di lain itu faktor apresiasi mungkin ya. Bentuk apresiasi juga ya. Baru ketahuan orang Kuningan. Nah, apresiasi dari mana aja contohnya? Pemerintah? Nah, dari pemerintah dan dari masyarakat mungkin Masyarakat dulu kan juga. kebudayaan tradisional dijadikan hiburan rakyat. Nah, mungkin di Bandung sudah modern gitu. Ada musik gitu. Di Kuningan juga ada reog dan lain-lain gitu. Iya, iya. Ke rumah yang tadi, reog-reog di Sunda itu rata-rata ya, kalau nyari angklung dan lain-lain itu ke rumah yang tadi. Itu sekitar tahun 1900 ya pasca merdeka lah. Tapi sebelum merdeka juga reog Sunda itu udah banyak. Berarti sebetulnya study tour tuh nggak mesti jauh-jauh dong. Study tour itu juga sendiri juga belum banyak yang dieksplor ya. Ya di kota sendiri juga belum Kang banyak. Deddy juga cukup melihat itu. Iya. Kang Deddy melihat itu banyak Dedi ruang-ruang. Cahyadi apa Dedi Mulyadi? Deddy Mulyono, jadi Smart people. itu mah kopral. Letnan ya. Iya, jadi sebetulnya Itulah. bisa kita eksplor di wilayah kita banyak sekali. Nggak perlu iring-iringan bawa bus ke jauh, cukup ke Citangtu. Tapi di Citang tuh ada pemasukan. Dari mana? UMKM jalan, ya nggak? Jalan gemblong kan nggak harus ngirim-ngirim keluar. Nah, Gimana sih Pak Lurah? jadi Pak Lurah sih. Pak Lurah ki kumanu di luhur meureun wong. Sentra produksi gemblong ya ternyata Citangtu itu Nah, kan? makanan dari sampel dari kita lah Kekayaan alamnya kayak Kang Deddy alam juga daerah kan. cukup Iya. melihat itu. Iya. Kang Deddy melihat itu banyak Dedi ruang-ruang. Cahyadi apa Dedi Mulyadi? Deddy Mulyono, jadi Smart people. itu mah kopral. Letnan ya. Iya, jadi sebetulnya Itulah. bisa kita eksplor di wilayah kita banyak sekali. Nggak perlu iring-iringan bawa bus ke jauh, cukup ke Citangtu. Tapi di Citang tuh ada pemasukan. Dari mana? UMKM jalan, ya nggak? Jalan gemblong kan nggak harus ngirim-ngirim keluar. Nah, Gimana sih Pak Lurah? jadi Pak Lurah sih. Pak Lurah ki kumanu di luhur meureun wong. Sentra produksi gemblong ya ternyata Citangtu itu Nah, kan? makanan dari sampel dari kita lah Kekayaan alamnya kayak alam daerah dicabut, diparut, kemudian jadi ini dulu ya, jadi apa? Tepung ya, ya dibuat tepung ditepuk, tapioka ditepung, kemudian gaplek namanya dia proses penggorengan juga dong. digoreng. Sama Penggorengan. satu lagi, Apa? ping khas Citang tuh. Nah, emping Citangtu tuh. Ping yang lain. Rasanya pasti Hmm. melinjo yang di Citang ini nggak tahu kenapa melinjonya kayak gini. Tangkil. Tangkil. Ya. Ini khas Citang tuh itu enak banget. Pahit tapi pahitnya tuh nggak pahit yang nggak. Tapi memang menurut beberapa karya ilmiah itu, setiap tumbuhan meskipun sama, tapi ketika tanahnya berbeda, wilayahnya berbeda, itu akan mempengaruhi rasa. Iya. Mempengaruhi bentuknya juga. Ya mungkin Citangtu tanahnya masih bagus sehingga ketanamannya juga jadi enak gitu. Berbeda dengan melinjo Yang lain, daerah lain. bentuknya itu agak panjang melonjong. Kalau di daerah lain itu biasanya agak bulat. Bulat kalau di daerah lain. Tapi kalau di daerah kita ini itu lebih ke panjang, Panjang, lonjong. lonjong, Cerot nggak? Keluar sesuatu nggak? dikit lah. Jadi memang letak geografis juga mempengaruhi pada ini ya? Mempengaruhi, betul. Letak geografis mempengaruhi dan Iya. mohon maaf nih kalau dari Citangtu nih ya
Itu empingnya itu terbuatnya dari melinjo. Dari melinjo? Dari bahan yang lain. Bukan dari tangkil. Bukan. Dari melinjo. Iya, iya. Melinjo kan sama tangkil sama aja, Pak. Ya, kita kan sedikit-sedikit jadi tolol, nggak apa-apa tuh, jangan yang bagus-bagus aja, yang aneh-aneh. Bikin nggak melinjo rasa coklat? Wah, menurut saya coklat. Tahu KKN aing. Salah satu khas di Citangtu. Ya. Ubi. Ini di mana-mana di Indonesia namanya ubi nih. Ya. Nah, ubi ya. Di Citangtu borbol namanya, Pak. Apa tuh? Goreng bolen. Ya, gorbol. Bukan goreng bol. Ini adalah nantinya goreng ubi. Kasih tepung. Heeh. Ini mana-mana namanya ubi nih. Iya. Nama apa ya? Sebetulnya goreng bolen itu banyak di tempat yang lain, tapi kalau teman-teman rasakan sedetail begitu ya, itu bolehnya beda manisnya. Ya sekali lagi beda tanah, beda meskipun tumburnya sama itu beda rasa kayaknya tuh. Geografi. Iya, Geografi mempengaruhi. mempengaruhi rasa ya, luar biasa. Nah sekarang udah mulai rada mendidih, yuk kita masukkan ini cangcutnya apa namanya? Mie-nya. Cangcut asal bahasa bukan asal Bahasa. Iya, menurut Abdul Hair. Menurut Abdul Hair di buku semantik ada makna asosiasi. Asosiasi. Jadi itu berasosiasi ke PSSI. Tapi jangan lupa di atas PSSI masih ada Lionel Messi. Lionel Messi. Itu menurut Abdul Hair. Tapi kalau menurut Abdul Cahai, siapa yang itu yang sedang ngerokok nge-vape? Ya. ambil. Jadi kita selain mencari oksigen juga kita membuang oksigen. Membawa oksigen. Ya, sehingga kita seimbang. Gak dapat apa-apa kita di sini. Tuh, ini dia koki kita. Ini kita sedang lantik sebetulnya. Ini anak baru nih. Kita ospek suruh masak mie. Dan pakai apa ini? Pakai kayu tangkil, ranting. Oke. Ini kalau nggak pakai cabe, nggak seru. Barangkali Di sini juga. kita menemukan Dan cabai di menemukan sini. pohon cabe. Lumayan nyuntin. Udah amat siapa yang nanam di sini daripada Bung Bazir. Pak, ini melinjo Ah. kecil, namanya uceng kalau masih. Mana uceng? Oh ini uceng. Oh, Uceng, Pak, bisa dimasak, Pak. oh iya bener. Kalau yang bawah bukan uceng dong. Eh, Oh, apa tuh? Kalau anak dapur bukan uceng, Apa? ucil. Ahai. Oke, kita masukin ucengnya. Tapi di Kuningan tuh ada makanan khas. Jatuh bos. Nah, apa tuh? Sambal sama daun melinjo. Iya bener. Namanya kontol gupek. Kontrol bupok. Kemudian kalau ini ada, Itu serius. bener kontrol bupok. Bahkan kalau di kita itu ada namanya kue tambang tuh, Pak. Kontol bebek yang makanan itu kan manis kan, yang kayak kue tambang. Kayak tambang. Ada juga yang kayak apem namanya momok cehai. Ih, nggak percaya dia. Ada ya. Kok Sebenarnya gini, Pak. Sebetulnya saya tuh pengen mempelajari. Kita kan anak bahasa ya. Kita kuliah anak bahasa. Kita pengen cari tahu. Maksudnya kuliahnya di kebahasaan nih. Saya pengen tahu pertama kali orang yang menciptakan bahasa kontol itu dari mana? Gitu tuh. iya benar. Boleh kita boleh telusuri. Kuliah. Kita pengen telusuri itu tuh. Makanya kuliah di PBSI biar nyari apa? Goblok. Mau nyari bahasa, maksudnya nyari asal bahasa. Nyari asal bahasa. Iya. Etimologi. Tapi menurut Abdul Hair, Pakai ini apa-apaan sumpitnya Pak? dari mana sumpitnya dulu? Sumpitnya dari mana ini? Dari dahan melinjo. Dahan melinjo. Barangkali ada yang mau support gitu kita dengan peralatan yang sebegini adanya. Ya. Ya harusnya adalah yang Adalah. masuk gitu, kirim barang-barangnya, Logistik lah. sumpitnya, panci-pancinya gitu. Ayam meren. Tapi kan biasanya yang mau menjadi iklan kita tuh pasti mereka mikir, lu siapa? Ngapain kontennya, ngapain nih? Kita kan nggak tahu ya. Tadi aja kita edukasi itu asal-asal rumah angklung ya nggak Pak Duan gitu. Nah ini berarti kalau tadi ada istilah kontol gupek, ini jembut gupek. Nah ini ada jembut bupak, benten mah beda tuh. Anda di alam jangan takut kelaparan ya. Jangan takut. Tapi nggak tahu makan. Tuh. Ini daun melinjo ini atau tangkil? Tinggal digodok aja, udah lembut, makan deh. Oke. Nah,
Pahit. Enggak lah, enggak kayak sayur asem coy. Nanti tinggal dikasih bumbu mie aja. Enak kok, Pak. Iya dong. Cabe. Ada. Pakai lipstick sama orang dulu kan cabe. Cabai-cabean. Cabai-cabean dia mah. Iya, mulai nih jadi sange udah. Birahi. Nangka apa? Musang birahi. Aduh. Maaf ya kalau bahasanya kurang etis, memang ini bukan untuk anak-anak. Ya buat orang-orang yang sudah ya 17 tahun kegigir. Maaf ya, ini lagi hiburan aja sebetulnya. Ya mau nonton ke sini. Enggak nonton apa-apa. Oh. Biar ada kriuk-kriuknya. Masih di sini nggak apa-apa. Sampah jangan nyampah buang masuk itu. Ini Chef Juna gak kalah, ini mah ada Chef Iwan. The One, The Hill, The Jar, The Ma, The Commerce, and The Thief, and The Hutan. Punya The The Tongo. Hujan-hujan di hutan makan mie. Udah sehatnya. Jauh-jauh. Di journey. Bawa kartu biasa. Di chocolate journey. Jadi enggak perjalanan besok kita kedepannya bawa peralatan lah. Peralatan gini, Pak. Peralatan hajat. Peralatan hajat ya, bawa balantongan. Kan takut hujan. Pengantin. Kawin ke Iwan dulu. Bawa megapon gitu ya. Ada konsep baru tuh. Nanti habis dari sini ngambil cabai dulu. Cabenya masukin ke situ enak. Kali lompat, kalau lompat kalinya deket jauhnya jauh kan ya. Kalau di hutan tuh, jadi inun banget. Wadah di naik tabe tuh. Iya baik Pak. Bebas. Ini kayak mana lah, nang piring. Oh, masih itu awas tumpah. Ini udah matang masaknya ini. Awas boy. Yang penuh gerak, orang cuci. Au. Sepet. Kalau dia masukin ke plastik kita gimanain? Kita buang. Dia letikan lah sini lah letikan. Bukan kompor gas. Bukan kompor gas. Wow, asiknya. Ini cuaca hujan makan mie. Mantap. Sehat, coy. Awas kena tangan. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat Kalau aja. misalnya tidak dikonsumsi tiap hari. Iya. Butuh sponsor langsung TNI. Jangan pegang. Air jam-jamnya. Ini air jam-jam. Kebetulan ada yang naik haji kemarin. Dapat 1 galon ini. Enaknya. Jadi perjalanan kita perjalanan religi, ya. Wah. Wow, suara burung di sana. Cuit. Oh, sudah mulai terang mataharinya. Ini kalau di istilah Sunda itu namanya hujan ngajuru maung. Ini bener Lin? Bener. Hujan poyan, hujan ngajuru maung. Mau. Itu mau kabut. Kalau itu mau itu kabut di Sunda tuh. Jadi Sunda mah istilahnya macam-macam. Karakter orang Sunda mah. Ayah lagok hangser. Karakter orang Sunda mah. Apa tuh? Bulan gini bubui. Bubui bulan. Bentang sangrai. Sangrai bentang. Lucu. Betul. Untuk kita nggak masak nasi liwet di sini, karena kalau masak nasi liwet dia nggak sopan, Pak. Di sini ya liwat bae. Liwet aja dia. Cuman jadi kalau masuk ke perut tuh cuma lewat modal aja dalam. Nggak jadi apa-apa. Dia mah ye kita menakan dia. Simpen lah. Iya, lihat masih bergegar. Iya. Ini kalau ada yang mau mensponsori ya minimal misting apa sih? Nesting. Besok mah nanti kita bawa ini aja, bawa piring seng. Ya. Piring seng. Kalau disangka kurus, bahasa Cinanya apa? Bahasa Jepangnya? Jangan kurus. Disangka Piang. piang. Itu Cina, Jepang.
Wah, saya tidak tahu tuh. Kukirakuru. Bahasa Minangnya Iya. apa? Pakaikan celana ke anak kecil apa? Pakaikan celananya ke anak kecil. Ya. Kokokan lah. Apa tuh? Cincong cangcutan. Cingcuang cangcutan. Iya. Cingcuang cangcutan. Nah, kita punya bahasa Cina tuh. Kita keren banget pokoknya. Ya, anggap aja serius ya. Jadi pokoknya bagus untuk latihan bahasa Mandarin. Cingcuang cangcutan itu untuk anak kecil yang mau dipakaikan popok. Ya. Mungkin Pak Ari punya lagi apa? Tong maling seng siang-siang. Ya. Ada juga nih. Apa tuh? Bahasa Arabnya yang dalaman manjak terus. Apa tuh? Lama tak mudun. Lama tak mudun. Betul, lama tak mudun itu artinya nanjak terus, nggak ada turunan. Namanya lama tak mudun. Wow. Primitif. Karena ini bangunannya sudah tidak terurut, terbengkalai, jadi kita ada pohon pisang buat makan. Alas kita. Tapi ayo. Itu nggak apa-apa. Nah itu tuh, itu dia bagus bang. Cek juga tuh dulu. Dah. Dan misalnya kita sebor pakai air dulu biar matang. Jam-jam didoain sama The Hilman. Ya udah. Itu masih banyak. Ini kita ngambil daun pisangnya bukan sembarangan ya. Ini memang ada di wilayah sini, sudah izin tadi ke Mang siapa? Ke Allah, ya Allah nyuhunkeun. Udah, sebetulnya ya ini jujur aja di sini terbengkalai semua, nggak ada yang mengurus. Jadi kita minta lah ke Allah, ya Allah nyuhunkeun gitu. Wah, gitu. Wah apa tuh, wantur? Wantur. Letaknya. Iya. Atasnya kita pakai. Oke, atasnya aja lah. Ya. Jar, silakan Jar. Ada cairnya sugan. Cairnya. Kaeling di dia mau. Ininya dulu, yang keringnya dulu, baru nanti pakai air. Udah double sama daun satu lagi nih. Kita sudah mau makan, kebetulan sudah matang ya. The jars sudah matang itu luar biasa. Diplastikan. Tuh. Kayak rambut nenek. Yuhu. Masukin panas. Iya. Langsung loroh. Kita makan dulu ya. Hai. Panas boy. Beda Pak, panas nggak mau pedok. Berat dulu obat Jar. Guyurin aja bu. Bekah. Itunya. Kita punya sudut alam ya. Iya. Ini hanya sekali pakai alam. Ini namanya mie cabe. Ini enak banget itu. Oke, kita makan guys. Cokor kita makan. Ini koki kita, makasih banget nih. Asiknya, seger banget nih. Ini cabai hutan nih. Ada. Ini cabai hutan ini. Lada. Enak, manis. Manis lada liat. Patik pasar. Ayo, kita makan. Isi bade. Wow, kita ambil cabenya dulu. Cobain cabai. Ini seger banget. Habis ya? Ada. Seger banget. Halo, letah panas. Ya.
Selamat makan semuanya. Selamat makan siang. Pas makan siang ini ya. Sini. Lihat. Ayo dong. Makan dulu. Pondasi. Emang ada? Udah semua ada pisang, Pak. Cabai deh, ngangkat ini. Mam. Taruhan, saya lain aja dia. Pintu tak mam. Dia so sweet. Oh, Kan kamu so sweet kan jadi manis, ah. ini ya. Ini cabai hutan. Minyak juga minyak dari hutan. Semuanya dari hutan. Jadi mitan. Mitan, Piringnya piring hutan. piring hutan, Sumpitnya sumpit hutan. Wah, muka kita muka-muka orang hutan. Ada ladang bodas mamar. Tapi enak aja. Minum. Aduh. Tuh ada mana Hego? Wong bodas wong. Kan tadi dia kurang panggilannya. Enak kok. Anjir. Ada tuh lagi. Bajar mabuk ada orang mabuk. Cuma ada gua. Enak banget, seger. Ini cabenya enak banget, seger. Mau bukannya sih? Kopi ya mah. Tadi sopi. Pencet tadi. Ini pakai. Ini. Ada apa? Ya dah. Yuk. Baik. Enaknya nu bonusnya cabe. Tadi bilang tadi, Gimana manis? Bung. Amis dah. Momon. Mana tuh? Edan. Ragun mah. Ada. Ayo dong. Jangan. Jangan yang itu. Saya ampun ah. Udah ampun. Gue aja kalau ada toh. Mau nggak ampun ah. Udah ada. Orang yang mah minum aja mah ada iya. Ada iya terus. Amis. Ada nih ya. Bajingan ya. Si mau cuma lain cabai rawit dah. Ini ada lain cabai rawit cuma orangnya apa yang melalui lada. Udah jablay. Kecil ya. Daun takil kan nama toh. Bung ah. Kacang aja kan. Kandangan sih mah. Enak banget nih. Pacit aja otak. Ini cabenya luar biasa nih. Gila. Ini cabenya. Ini Pak. Daun tangkil. Agel banget. Aduh. Ampun Gusti, enak banget. Oke. Cabenya seger banget. Memang pedas. Ada dua jenis tadi ya. Ada yang putih sama yang hijau. Dikira tuh yang hijau tuh yang pedas, ternyata yang putih yang pedas. Tapi seger. Enjoy lah. Awal ada cabai cuma. Nanti 13 detik kita hyperlapse sudah. Jangan bisa. Sudah beres kita. Tuh hoyanya tuh.
Tuh Hoya tuh lihat tuh. Tuh Hoya tuh. Hoya. Oke. Kita sudah beres perjalanan hari ini di mana? Citangtu Paralayang. Oke, kita menuju pulang sekarang. Uhuy. Nah, ini bunga momok emang kalau momok itu menakutkan. Oke. Kita menuju pulang, turun. Cuaca sudah reda, makan juga sudah. Segar, udaranya asik. Tidak bising. Penuh dengan sensasi hutan. Ya meskipun nggak hutan banget, tapi setidaknya suasana hutannya adalah pohon-pohon besar, binatang-binatang liar. Wah, Anda ya. Prosit. Kita udah sampai di pos pertama lagi di rumah The One, base camp Citangtu nih. Pak Andriana sedang kismis digemblong. Ini salah satu makanan tradisional Kabupaten Kuningan, ada di Citangtu. Ini saya suka. Kalau kismis teh kayaknya suka. Kenapa tuh? Soalnya ini kismis. Dekil, semuanya sudah mulai dibersihkan. Wow. Mau berangkat makan cau, mau pulang juga makan cau. Sampai ketemu lagi di adventure selanjutnya. Cokor, kita kemana nanti nih? Moncongos tuh kayak. Moncongos? Iya. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan kita ke Moncongos, daerah Garawangi. Titik kumpul di Garawangi. Dari sini kita pulang ke masing-masing. Dejar gimana? Aman? Aman Pak. Mantap. Gimana pengalamannya? Seru sih Pak. Seru. Cuma hujan Iya, nggak apa-apa kalau nggak hujan justru nggak aneh. Hil, gimana hari ini kita? Seru banget. Right. Komar gimana ini? Mantap. Walaupun flu juga dia kuat banget, pokoknya mantap lah. Kita non dia. Dewan, gimana hari ini? Pokoknya hari ini mantap Pak. Luar biasa. Tapi ketika yang lain pulang saya masih di sini lah. Ya iyalah, aku masih di sini. Ya ini lagi di rumahnya The One.